Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya moderator dari kelompok 8 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Peran Taruna dalam Memberantas dan Penerapan Korupsi secara Individu dan Sosial. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu mahasiswa dan sejarah perjuangannya. Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun zaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa. Semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya, intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa, dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda, dimotori oleh para mahasiswa. Demikian juga dengan Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintah Bung Karno labil karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberi semangat bagi pelaksanaan Tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru. Demikian pula, seiring dengan merebaknya penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh Orde Baru, mahasiswa melopori perubahan yang kemudian melahirkan zaman reformasi. Demikian perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Baiklah, apa itu korupsi? Dalam seni perang, terdapat ungkapan, untuk memenangi peperangan harus mengenal lawan dan mengenali diri sendiri. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui apa itu korupsi. Banyak sekali definisi mengenai korupsi, namun demikian pengertian korupsi menurut hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan setiap orang baik pemerintahan maupun swasta yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Penyebab terjadinya korupsi macam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Boni Hargen yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah media online 2003, yaitu 1. Wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi, termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. 2. Wilayah sistem, dikenal sebagai aspek situasi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif, mekanisme kontrol yang lemah, dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga adalah wilayah irisan antara individu dan sistem, dikenal dengan aspek sosial budaya, yang meliputi hubungan antara politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu, terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sukejo Karni, beberapa dampak korupsi adalah
A. Rusaknya sistem tatanan masyarakat. B. Ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. C. Munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. D. Penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, dan hukum. E. Yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Strategi pemberantasan korupsi. Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dalam pengalaman negara-negara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa-bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip antara lain: A. Memahami hal-hal menjadi penyebab korupsi. B. Upaya pencegahan, investigasi, dan serta edukasi dilakukan secara bersamaan. C. Tindakan yang diarahkan terhadap sesuatu kegiatan dari hulu sampai hilir, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kualitatifnya, dan meliputi berbagai elemen. Sebagaimana Hong Kong dengan ICAC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan 3 pilar, yaitu preventif, investigatif, edukatif. Serta strategi preventif adalah strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparansi, accountability, dan responsibility, yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi terjadi. Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan wewenang masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral. Mahasiswa dan potensi yang dimilikinya. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan dalam kaitan dengan hal yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakikat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Di satu sisi, mahasiswa merupakan peserta didik, di mana mahasiswa diproyeksi menjadi birokrat, teknokrat, dan pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan menjadi agen pembaru yang handal dan menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut untuk berperan melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Usaha-usaha yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi, tanggap atas kebijakan pemerintah, dengan membangun opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntunan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga
swadaya masyarakat, sehingga apabila dikoordinasi dengan baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi dan di lingkungan kampus. Untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi mulai dari awal masuk perkuliahan pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritis kebijakan internal kampus sekaligus melakukan pressure terhadap pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru ini. Melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelenggaraan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya adalah proses perkuliahan. Dalam masa ini, perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai setinggi-tingginya, tanpa melalui cara-cara curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berusaha melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif, penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar sarjana sebagai tanda akhir proses belajar formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kerjasama yang diemban memiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Baiklah, sekian dari kami kelompok 8. Kalau ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.